Pokoknya cuan terus. Ada hal yang menarik dari kenaikan Bitcoin maupun market kripto saat ini. Kita cek bareng-bareng menariknya di mana dan koin-koin atau token-token apa aja yang bisa kita koleksi, kita ambil dengan memanfaatkan filter dari TradingView. Langsung aja. Oke, di BTC time frame harian kita pakai garis-garis manual dulu. Ini area biru ini adalah area-area resisten ya. Terus garis-garis merah ini juga area-area trendline resisten. Terus kalau kita lihat secara singkat, di area merah ini adalah area support di sini. Ini area support yang saya buat di area 17 ribuan sampai dengan 19.700-an. Dan ada beberapa garis kuning yang saya jadikan trendline support juga, garis support juga, dan kemarin sempat berada di area ini dan mantul ya di sini. Mantul ini membentuk bullish harami. Untuk bullish harami teman-teman bisa cek di konten yang ini, bullish harami, dan dikonfirmasi dengan candle hijau yang panjang tapi berhenti di trendline resisten sementara ini ya yang terbentuk. Terus menurut saya akan menjadi kenaikan yang lebih bagus lagi kalau candle hijau ini bisa tembus di atas area biru ini, alias di kisaran di atas, lebih bagusnya sih bisa di atas 20.800-an. Jadi besok mudah-mudahan besok pagi jam 7 syukur-syukur bisa di atas 2800 untuk memastikan kenaikan yang lebih tinggi ya. Intinya seperti itu, 2800. Terus sementara untuk resisten mungkin akan menguji di area di bawah itu 20.800 sampai dengan ini area 19.700-an sampai dengan 20.700. Itu area mungkin bisa dibilang area penentuan ya, sebelum antara mau nyoba nembus 2800 atau bahkan akan menguji garis di kisaran 18 ribuan, 18.800, 18.900 di area yang ini lagi ya. Itu untuk garis manualnya, trendline manual, area-areanya. Kalau misalnya bisa ditutup di atas 20.800, maka targetnya akan kembali ke pertahanan sebelumnya di rentang 22.250 dan 21.700-an. Itu target berikutnya kalau besok pagi bisa close candle di time frame daily di 20.800. Itu untuk gambarannya di pakai garis-garis manual. Lanjut, yang menarik kalau kita lihat secara indikator. Seperti biasa saya pakai Ichimoku dan CCI 50. Untuk Ichimoku-nya di time frame yang daily ini belum ada sesuatu hal yang menarik. Di sini nanti akan saya coba gabungkan dengan gambar sebelumnya ya. Yang di daily nggak ada yang menarik. Yang menarik adalah di time frame 4 jam. Kenapa menarik? Karena untuk pertama kalinya di time frame 4 jam ini nembus kumonya. Intinya dengan golden cross, tenkan kijun, Chikou span-nya, legging span-nya juga di atas candle. Dan untuk pertama kalinya nembus kumo. Plus dimunculkan dengan kumo hijau di sini ya. Ini ramalannya dari kumo. Ini hijau. CCI 50 di atas garis 100, yang artinya ini sinyal bull yang cukup kuat. Kalau kita lihat di sini terakhir kali berada di bawah kumo ini semenjak tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus jam 7 itu pertama kalinya nembus kumo, dan sampai dengan sekarang di tanggal 9 itu belum berhasil, sampai dengan tanggal 8 belum berhasil nembus kumo, baru kali ini ya. Ini cukup lama berarti. Di sini ada sekitaran 2 mingguan lebih, 3 minggu, dan akhirnya nembus. Kalau nembus, teman-teman bisa cek di konten yang ini juga. Untuk waktu itu saya menerangkan menggunakan metode ini untuk trading di futures, hasilnya cukup bagus juga. Ini adalah sinyal bull yang cukup bagus di time frame 4 jam, yang nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan di time frame yang daily. Sementara tapi daily pakai dengan Ichimoku ini, resisten-resistennya nanti akan saya gabungkan ya. Itu berada di area yang paling penting krusial, itu di 21.800. Masih jauh, 21.800, 21.900. Itu masih jauh. Kalau saya gabungin dengan garis-garis manualnya, apakah akan
jadi menyatu, kita cek bareng-bareng. Jreng, des. Nah, seperti ini. Maka di sini akan kelihatan 21800-nya berada di area yang sama dengan area resisten yang sebelumnya sudah dibuat dan garis trendline resisten yang sebelumnya juga dibuat ya. Gambarannya seperti ini, time frame daily. Kalau yang 4 jam teman-teman akan melihat ya sama, ini udah ketembus ya, golden cross dan lain sebagainya, ini nggak akan jadi masalah. Tadi berarti fokusnya lebih di time frame daily ya, fokusnya 2800 dulu lah yang bagian ini. Dan ini sementara membentuknya agak jelek, ini membentuk inverted hammer kebalik yang ada potensi mungkin koreksi dulu tipis-tipis ya ke area ini di kumonya di kisaran 20 ribuan. Di kisaran 20 ribuan itu mungkin jadi titik support yang lumayan kuat. Di garis tenkan 19.000, 20 ribuan persis di 20 ribuan ini akan jadi support yang lumayan kuat. Mudah-mudahan nggak ketembus dan bisa nyoba tembus di 2800 besok pagi. Itu gambarannya dari Bitcoin. Yang paling menarik ya ini jelas untuk pertama kalinya di time frame 4 jam setelah 3 minggu kembali di atas awan ya. Lanjut, yang menarik lagi ada di ALT Coin di sini. ALT Coin, kalau teman-teman lihat di sini itu ada rebound yang cukup kuat dari market cap-nya BTC DOM. Ini warning juga sih karena lumayan gede ya candlenya. Mudah-mudahan nggak tinggi naiknya karena ini prediksinya harapan saya bisa turun lebih bawah sedikit di area sini ya, bisa sekitaran, mudah-mudahan cuma naik ngejar ini aja dan kembali turun. Cuman kalau kita lihat di gambarnya di BTC DOM tadi di market cap, sementara ini di BTC DOM ini sementara masih berada di area biru sih. Biru ini adalah area support yang sudah kemarin ketes di sini. Ini kembali naik, mudah-mudahan hanya sebatas ini aja gini. Teman-teman bisa lihat ini hanya sebatas ngetes di sini dan mudah-mudahan harapannya kembali turun. Gambarnya seperti itu ya, mudah-mudahan kembali turun. Dan kalau misalnya ini BTC DOM-nya naik, otomatis memberatkan ALT Coin. Tapi kalau BTC-nya ikut naik aman. Tapi ketika ini naik dan BTC DOM naik dan BTC-nya turun, itu yang agak gawat untuk ALT Coin. Makanya harapannya ini cuma ngetes area resisten yang tadinya menjadi support dan kembali turun. Lanjut, kita bisa memanfaatkan filter yang ada di TradingView. Kontennya ada di sini. Nah, ini cara settingnya kebetulan ini kan yang saya pakai yang berbayar. Kalau teman-teman pakai yang gratisan, ini time frame-nya bisanya kalau nggak salah daily ya, yang 1D harian. Nah, sementara saya terangkan dulu yang 4H. Jadi posisinya saya setting seperti ini untuk ngecek, ini yang untuk di spot market biar bisa ya, ini intinya untuk ngecek koin yang karena kondisinya lagi bagus, ini yang kira-kira bisa naik lebih jauh lagi apa. Jadi yang teman-teman di spot market juga bisa ikutan ambil untuk scalping ya. Ini bursanya saya ganti Binance di sini ya, saya pakai Binance saja yang udah lengkap lah ya, biar nggak terlalu banyak exchange-nya. Terus untuk teknikalnya saya ambil di moving average, simple moving average ya, simple moving average 200. Nah, nanti keluarnya di sini. Nah, ini simple moving average 200 di bagian teknikal, nanti teman-teman tinggal searching aja. Terus di bagian sampingnya ini pilih yang tulisan di bawah. Di bawah, terus bagian yang sebelahnya teman-teman bisa pilih harga. Ini maksudnya apa? Jadi maksudnya harga dari koin nanti yang ke filter, intinya harganya berada di atas garis MA 200 di time frame 4 jam. Itu nanti ke filter hasilnya seperti itu. Nah, ini nanti keluarnya seperti ini karena ini masih banyak banget. Untuk mensortir lagi kita fokusan aja untuk yang pair USDT. Nah, di sini tinggal diklik USDT, diketik seperti ini, di enter aja, nanti keluar kuning-kuning seperti ini. Teman-teman pilih aja yang pairnya yang koin langsung dengan USDT. Contoh ya, contoh misal ini teman-teman bisa pakai ini misalnya BIM USDT. Nah, ini juga bisa. Atau teman-teman nanti kalau misalnya ini kan spot market nih, nanti teman-teman tinggal cek satu-satu aja. Misal ini aja XRP USDT ini kan ada di spot market maupun untuk futures ya. Nih teman-teman bisa lihat hasilnya. Garis biru ini adalah MA 200, langsung ke filter. Enak banget pakai penyaring kripto yang di TradingView ini ya. Ini time frame 4 jam sekali lagi.
Nah, ini sementara harganya berada di atas MA200. Kenapa kok saya pakai filter seperti ini? Karena BTC-nya ini sekarang, sorry, saya sesuaikan dulu. BTC-nya itu sekarang posisinya di atas baru di atas MA100. Tapi menurut saya, berarti untuk koin-koin yang bisa sampai ke harga di atas MA200, berarti otomatis kenaikannya lebih kuat, performanya lebih bagus dibanding BTC-nya itu sendiri. Makanya saya setting seperti itu. Nah, nanti teman-teman tinggal cek aja hasilnya. Ini ada banyak banget. Tadi kita lihat ada CHZ kalau nggak salah ya, Chilis. CHZ USDT, itu hasilnya nanti akan sama. Berada di atas MA200 seperti ini. Nah, ini contoh saringannya. Dan ini tradingnya di 4 jam ya. Jadi, jangan mengharapkan hasil yang instan langsung bisa closing, yaitu puji Tuhan kalau bisa langsung untung, tapi di 4 jam ini apapun bisa terjadi dan durasinya otomatis lebih panjang. Dan target profitnya juga nggak pendek-pendek, intinya gitu ya. Itu untuk menyaring kriptonya. Bagi teman-teman yang gratisan ya mau nggak mau ini dijadikan yang daily. Nah, kalau misalnya teman-teman jadikan ke daily, ini untuk saringannya jangan pakai yang MA200 karena terlalu panjang dan pasti hasilnya akan hilang semua, karena semua sekarang harga koin kripto itu rata-rata kebanyakan ya, nggak semua, kebanyakan di bawah MA200-nya. Mungkin teman-teman bisa pakai yang MA10 atau 20 itu bisa. Jadi MA20 caranya nanti gini, cari yang tulisannya simple moving average 20 di sini ya, contoh ya. Ini tetap sama, pakai yang di bawah, dan ini untuk nilainya teman-teman ganti harga. Jadi maksudnya adalah harganya ini ganti di atas. Betul di bawah. Jadi untuk garis MA-nya ini berada di bawah harga. Tinggal di close aja. Nah, ini nanti akan keluar hal yang sama. Teman-teman bisa cek contoh di sini. Saya ambil contoh Shiba nih, Shiba USDT. Nah, tadi time frame-nya daily ya untuk yang gratisan. Ini. Nah, ini nanti keluar seperti ini. MA20 tadi ya. MA20 itu adalah warna biru. Nih, yang biru ini jadi harga sudah di atas MA biru. Nah, ini untuk yang versi gratisannya teman-teman bisa pakai filter yang ini. Cara settingnya ini daily. Terus untuk market sekarang ya, untuk market yang sekarang teman-teman tinggal pilih yang MA20 aja. Kenapa kok pakai MA20 untuk yang daily ya? Patokannya sekali lagi BTC, karena BTC di time frame daily itu posisinya juga berada di atas MA20. Nah, kita cari juga kripto yang kira-kira pergerakannya mirip dengan Bitcoin ini. Jadi kenapa kok harus yang mirip untuk time frame daily? Karena ya ini BTC DOM-nya lagi naik kenceng. Jadi mungkin memperkecil resiko, kita cari yang gerakannya mirip-mirip Bitcoin ya. Jangan pilih yang lain dulu sementara waktu. Intinya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman tinggal setting seperti ini di handphone pun juga bisa sama settingannya. Tapi kalau nggak mau ribet, mendingan langsung ke PC aja. Langsung masuk ke TradingView-nya, settingnya seperti ini ya. Jangan lupa yang gratisan daily, tapi kalau yang sudah berbayar, teman-teman tinggal setting aja time frame-nya mau dari yang 15 menit sampai dengan yang mingguan, itu juga bisa gampang. Salam cuanco.